Malam itu, di salah satu rumah sakit paling megah dan paling mahal di Jakarta, suasananya begitu sepi, hingga bahkan suara napas sendiri terdengar jelas. Lorong-lorong panjang bercahaya putih kebiruan memantul pada lantai marmer yang dingin, memberi kesan seperti dunia yang membeku. Dan di ujung lorong sunyi itu, sebuah ruangan VIP bernomor 309 berdiri tanpa suara, seperti menyimpan sebuah rahasia besar yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam ruangan itu, sesosok wanita muda terbaring tanpa daya di atas ranjang putih bersih. Monitor jantung berdetak pelan, garisnya naik turun dengan irama yang sangat lemah, tanda bahwa kehidupan masih ada, meski hanya setipis benang. Dialah Nadine Prameswari, pewaris tunggal Prameswara Group, seorang CEO muda yang selama ini dikenal sebagai wanita kuat, cerdas, dan tak pernah gentar menghadapi kerasnya dunia bisnis. Di usia 30 tahun, ia telah menjadi legenda di balik pintu rapat dan meja negosiasi. Namun kini, semua kekuatan itu terlihat begitu jauh, seolah hanya tinggal ingatan yang memudar. Wajahnya pucat seputih kapas. Selang infus menembus nadi di lengan kirinya, sementara alat bantu napas menutupi sebagian wajahnya yang dulu penuh wibawa. Rambut hitam, panjangnya terurai lembut di atas bantal, kontras dengan tubuhnya yang tampak rapuh. Ia telah terbaring koma selama berbulan-bulan, dan setiap hari dokter datang membawa kabar yang sama. Tidak ada perubahan, tidak ada harapan. Di balik kaca ruangan, beberapa dokter berdiri sambil menatap hasil scan otak yang terpampang di layar. Suara dokter senior terdengar berat, seperti menelan keputusasaan yang sudah terlalu lama dipikul. Semua fungsi otak stabil, tapi tidak ada respons. Secara medis, ia berada dalam keadaan koma permanen. Dan kata-kata itu terasa seperti petir yang memecah hati seorang ayah. Dharma Prameswara, ayah Nadine, duduk di kursi panjang dengan bahu menurun. Setiap hari selama 8 bulan terakhir, ia datang pagi-pagi sekali dan pulang hampir tengah malam hanya untuk duduk di samping anak gadisnya, menggenggam tangan yang sudah lama tak membalas genggamannya. Dulu, "Kau begitu tangguh, Anne," bisiknya lirih. "Kau menantang investor asing tanpa takut sedikit pun. Tapi sekarang, kau terjebak dalam tidur panjang ini dan ayah tak bisa berbuat apa-apa." Air mata jatuh perlahan ke tangan putrinya. Ia mengusapnya lembut, seakan berharap sentuhan itu bisa memanggil jiwa Nadine kembali ke tubuhnya. Di meja samping ranjang, bunga mawar putih yang selalu ia ganti setiap 3 hari mulai layu. Tak seorang pun berani mengganggu kebiasaannya itu. Semua perawat sudah sangat mengenalnya. Lelaki kaya raya yang kini tampak begitu kecil di hadapan kenyataan yang tak bisa ia beli. 2 dokter muda di luar ruangan berbisik hati-hati. "Kasihan Pak Dharma, semua profesor sudah ia panggil, bahkan dari Jepang." "Yah, dan mereka bilang peluangnya cuma 1:1000. Kabar itu menyebar cepat di seluruh rumah sakit. Semua orang tahu, keluarga Prameswara memiliki kekayaan yang bisa menggetarkan industri. Tapi malam itu, uang, koneksi, kekuasaan, semuanya tak berarti apa-apa. Yang tersisa hanyalah seorang ayah dengan doa yang tak pernah padam. Di luar jendela, hujan mulai turun deras. Petir sesekali memecah langit Jakarta. Cahaya birunya memantul di wajah Nadine yang pucat, membuat ruangan itu terasa semakin hening, seperti berada di antara hidup dan mati. Dharma berdiri, menatap gelapnya langit sambil berbisik, suara yang hampir tenggelam oleh rintik hujan. "Tuhan, kalau memang masih ada harapan, tunjukkan jalannya. Aku rela menukar segalanya, asal putriku hidup kembali." Dan pada saat itu, tanpa ada yang menyadarinya, di balik tirai hujan lebat dan malam yang menggigil, langkah kaki seseorang mulai mendekati gedung rumah sakit. Seseorang yang tak pernah dikenal, tak pernah diundang. Namun malam itu, ia sedang menuju ke takdir yang akan mengubah kehidupan banyak orang. Orang itu berpakaian lusuh. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya kotor, tapi di matanya ada sesuatu yang tak dimiliki dokter manapun. Sebuah keyakinan, sebuah panggilan. Dan malam itu, doa seorang ayah sedang bersiap untuk dijawab dengan cara yang tidak pernah dibayangkan manusia manapun.
Hujan deras terus mengguyur kota Jakarta malam itu, seolah langit sedang menangisi seseorang. Air mengalir di selokan dengan deras, menciptakan suara gemericik yang memecah keheningan malam. Lampu-lampu kendaraan yang melintas memantul di genangan air, menari-nari di atas aspal hitam yang basah. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah seorang pria kurus dengan pakaian lusuh dan tubuh menggigil, menatap megahnya gedung Rumah Sakit Prameswara Medical Center dari kejauhan. Namanya Bayu. Kulitnya gelap terbakar matahari. Rambutnya acak-acakan seperti tak pernah disentuh sisir. Tubuhnya ceking, seolah dipahat oleh kerasnya kehidupan jalanan. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tas kecil terbuat dari karung goni, tempat ia menyimpan sisa-sisa kehidupan yang ia miliki. Sehelai sarung tipis, sandal rusak, dan sepotong roti basi yang ia dapatkan dari warung yang berbaik hati siang tadi. Biasanya, saat hujan turun seperti ini, Bayu akan mencari tempat berteduh di bawah jembatan, menyusup di antara kardus dan plastik untuk sedikit kehangatan. Tetapi malam itu, entah mengapa, langkah kakinya tidak membawanya ke tempat biasa. Ada sesuatu, sebuah dorongan lembut, sebuah suara halus yang tak terdengar oleh telinga manusia, namun begitu jelas terasa di hati, yang membuatnya berjalan ke arah rumah sakit besar itu. Ia berdiri lama di bawah atap pos keamanan, memandangi papan besar bertuliskan, Prameswara Medical Center, Hope for Life, harapan untuk hidup. Bayu tersenyum pahit. Harapan hidup, gumamnya lirih. Kata yang indah, tapi seperti mimpi bagi orang sepertiku. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah keyakinan lembut yang terasa mengalir di dadanya. Langkahnya terasa ringan meski pakaiannya basah, seakan seseorang mendorongnya maju. Masuklah, Bayu. Suara itu terasa begitu nyata, namun tidak berasal dari manusia manapun. Ia mendongak menatap langit. Hujan turun deras membasahi wajah dan tubuhnya tanpa belas kasihan. Aku menolong? Tanyanya pada dirinya sendiri. Siapa aku? Pengemis yang bahkan sering diusir orang. Tapi, kenapa kakiku tetap melangkah? Ia menggigit bibir, lalu maju 1 langkah, 2 langkah, 3. Hingga kini, ia berdiri tepat di depan pintu kaca rumah sakit. Ketika ia mendorongnya, hawa dingin langsung menyergap kulitnya. Lantai marmer yang licin membuat ia sedikit terpeleset, dan sontak semua mata memandang ke arahnya. Perawat, resepsionis, petugas keamanan. Semua menatap dengan pandangan terkejut, bercampur jijik. Pakaian lusuhnya kontras dengan interior rumah sakit yang mahal. Seorang satpam berjalan cepat menghampirinya. Hei, ini rumah sakit elit. Kau salah tempat, Pak, bentaknya dengan nada keras. Bayu menunduk sopan. Maaf, Pak, saya hanya ingin bertemu seseorang. Saya merasa dipanggil ke sini. Satpam itu mengangkat alis dengan tatapan penuh penghinaan. Dipanggil? Kau pikir ini tempat ibadah? Pergi sebelum aku usir. Namun Bayu tidak bergeser. Ia bahkan tidak menunjukkan rasa takut. Matanya menatap lurus ke arah koridor lantai atas, seakan ia tahu benar kemana ia harus pergi. Ada seseorang di atas sana yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Ucapnya pelan namun tegas. Saya harus menemuinya. Ucapan itu membuat beberapa orang di lobi berhenti bergerak. Ada sesuatu di nada suaranya, ketenangan yang tidak wajar untuk seseorang yang hidup di jalanan. Seakan ia benar-benar memahami tujuan dirinya malam itu. Dasar orang gila! Satpam itu menggeram, lalu mencengkeram lengannya dengan kasar. Namun, sebelum ia sempat menyeret Bayu keluar, langkah kaki seseorang terdengar tergesa. Seorang perawat muda berhijab biru menghampiri dengan wajah pucat. Tunggu! Katanya cepat. Suara itu membuat satpam menoleh. Perawat itu menatap Bayu dengan raut bingung dan takut bercampur menjadi satu. Lalu ia bertanya dengan suara nyaris berbisik, Bapak, tadi menyebut nama pasien Nadine Prameswari, bukan? Bayu mengangkat kepala dan mengangguk pelan. Ya, dia yang memanggilku dalam mimpi. Perawat itu terbelalak.
Bagaimana mungkin seseorang dari jalanan tahu nama pasien VIP yang sangat dilindungi identitasnya? Bahkan dokter magang saja tak diizinkan tahu detail pasien itu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Bayu melanjutkan dengan suara yang sangat lembut. Tapi aku datang bukan untuk merugikan siapapun. Izinkan aku mencoba. 5 menit saja. Perawat itu terdiam. Hatinya berdebar. Ada sesuatu dalam tatapan Bayu, ketulusan yang begitu dalam, yang membuatnya tidak mampu menyangkal permintaan itu. Sementara itu, hujan semakin deras di luar. Petir menyambar langit. Angin berputar kencang, seakan alam pun sedang menyaksikan sesuatu yang besar sedang mendekat. Bayu lalu berjalan perlahan menyusuri lobi, meninggalkan jejak air hujan di lantai marmer. Semua orang menatapnya dengan ragu, curiga, namun juga takut. Ia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi, namun hatinya yakin satu hal. Malam itu, hidup seseorang akan berubah, dan begitu pula hidupnya sendiri. Langkah kaki Bayu baru saja memasuki koridor ketika 2 petugas keamanan tiba-tiba menghadang jalannya. Seragam hitam mereka memantulkan cahaya lampu neon rumah sakit, menciptakan kesan dingin dan tegas. Salah satu dari mereka menepuk bahu Bayu dengan kasar, membuat tubuh kurus itu sedikit terhuyung. "Hei, ini rumah sakit mahal, bukan tempat minta-minta," bentaknya dengan suara lantang. Bayu menunduk sopan, suaranya lembut seperti angin malam. "Saya tidak minta-minta, Pak. Saya hanya ingin bertemu keluarga pasien Nadine Prameswari." Kedua satpam itu saling pandang sebelum pecah dalam tawa mengejek. Mereka memandangi tubuh Bayu dari ujung kepala hingga kaki, seolah melihat makhluk asing yang tak pantas berada di lantai, yang lantainya saja lebih bersih daripada pakaian yang ia kenakan. "Kau pikir siapa dirimu? Orang kaya yang bisa naik ke lantai VIP seenaknya?" Satpam satunya lagi menyeringai sambil menutup hidung. "Bau sekali, kau pasti belum mandi seminggu." Beberapa perawat yang kebetulan lewat berhenti, menatap Bayu dengan tatapan iba bercampur jijik. Ada yang berbisik, ada yang mundur selangkah. Namun Bayu tetap tegak meski tubuhnya gemetar karena dingin. Ia mencoba bicara lagi, suaranya tetap tenang. "Tolong, saya hanya butuh 5 menit. Saya merasa saya bisa menolongnya." Tawa kecil terdengar dari belakang. Seorang dokter muda berpakaian rapi keluar dari ruang jaga sambil mengibaskan kartu identitasnya dengan angkuh. Ia berjalan mendekat dan menatap Bayu dengan mata penuh penghinaan. "Kau dokter?" katanya sinis. "Atau dukun jalanan?" Bayu menggeleng. "Saya bukan siapa-siapa," jawabnya lirih. "Tapi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyembuhkan. Bahkan orang seperti saya." Kalimat itu jatuh begitu pelan, namun suasana lorong berubah hening. Bahkan suara hujan dari luar terdengar lebih jelas daripada suara napas siapapun di sana. Tapi, keheningan itu hanya bertahan sesaat, sebelum suara langkah berat menggema dari ujung koridor. Semua kepala menoleh. Sosok pria paruh baya berpakaian jas hitam berjalan mendekat dengan langkah pasti. Aura wibawanya membuat semua orang spontan menunduk hormat. Dharma Prameswara, pemilik rumah sakit. Ayah Nadine, wajahnya penuh tekanan, mata merah karena kurang tidur, dan kesedihan yang ia pendam terlalu lama. "Ada apa ini?" tanyanya tegas, dingin, dan penuh otoritas. Satpam buru-buru menjawab, "Maaf Pak Dharma, ada pengemis nekat masuk. Katanya ingin menemui keluarga Anda." Dharma menatap Bayu dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa seseorang. Dari kaki kotor hingga rambut kusutnya, semua terlihat begitu menyakitkan bagi pria kaya itu. "Kau ingin apa dariku?" tanyanya dengan nada sinis. Bayu menunduk pelan sebelum mengangkat wajahnya lagi. Meski tubuhnya gemetar, matanya tetap memancarkan ketenangan yang tak pernah terlihat pada orang-orang yang hidup di jalanan. "Saya hanya ingin melihat putri Anda, Pak. Izinkan saya mencoba menolongnya." Ruangan itu langsung dipenuhi tawa sumbang. Beberapa perawat menutup mulut agar tawa mereka tidak terdengar terlalu jelas. Dokter muda tadi menggeleng sambil tersenyum mengejek. "Menolong?" Dharma mendengus tak percaya.
Semua dokter terbaik sudah menyerah. Profesor dari Jepang, Jerman, Singapura, tak satu pun bisa berbuat apa-apa. Lalu, seorang pengemis berkata, "Bisa menyembuhkan anakku?" Tawa kecil pecah lagi. Namun Bayu tidak ikut terseret dalam suasana itu. Ia tetap diam, kepalanya menunduk dengan penuh hormat. Tapi matanya terang oleh ketulusan yang tidak bisa dibuat-buat. "Saya tidak ingin menggantikan siapapun," ucapnya lembut. "Saya hanya ingin mencoba, 5 menit saja." Dharma menatapnya dengan marah dan rasa hina bercampur jadi satu. "Kau pikir anakku bahan percobaanmu? Pergi sebelum aku suruh orang menyeretmu keluar." Namun Bayu tidak bergerak, tidak mundur, tidak menatap lantai. Ia justru mengangkat kepalanya menatap Dharma dengan keberanian yang aneh. Bukan sombong, bukan menantang, tapi penuh ketulusan. "Saya tahu Anda marah," ucap Bayu perlahan. "Anda ayah dan Anda putus asa. Tapi saya tidak datang untuk menipu. Saya datang karena hati saya dipanggil. Tuhan sendiri yang menggerakkan kaki saya malam ini." Hujan di luar semakin lebat. Petir menyambar hingga kaca bergetar kecil. Seakan alam pun ikut menyaksikan pertarungan antara gengsi dan keyakinan. Dharma menunjuk pintu keluar dengan wajah keras. "Kau hanya pengemis. Kalau kau waras, kau tidak akan berani bicara seperti ini di tempatku." Bayu menunduk. Air matanya jatuh ke lantai, namun suaranya tetap stabil. "Mungkin benar, Pak. Saya pengemis. Tapi malam ini, saya tidak datang untuk meminta uang." Ia mengangkat wajahnya perlahan. "Saya datang untuk memberi harapan." Kalimat itu membuat lorong yang bising menjadi sunyi dalam sekejap. Semua orang menahan napas. Ada sesuatu dalam ucapan itu, sesuatu yang membuat hati bergetar meski otak menolak percaya. Namun Dharma sudah tersulut emosi. Ia menepuk tangan keras. "Satpam, usir dia sekarang juga." Dua petugas langsung menarik lengan Bayu dengan kasar. Namun anehnya, sebelum mereka sempat menggeretnya, lampu di lorong bergetar, monitor di ruang kontrol di ujung koridor berkedip, dan seorang perawat berteriak panik. "Pak, detak jantung pasien Nadine tidak stabil." Semua orang langsung berlari ke arah ruangan Nadine. Dharma terkejut dan segera meninggalkan Bayu yang jatuh berlutut di lantai, tubuhnya basah oleh hujan dan dingin rumah sakit. Bayu menatap ke arah ruangan dengan mata yang bergetar. "Dia memanggilku," bisiknya lirih. "Aku harus menolongnya sebelum terlambat." Dan malam itu, di antara ejekan, penghinaan, dan suara monitor yang berdering panik, keajaiban pertama sedang bersiap terjadi. Lorong rumah sakit yang tadi sempat riuh oleh suara dokter dan perawat kini mendadak menjadi hening. Hanya suara hujan dari luar jendela yang terdengar samar, berpadu dengan detak jam dinding yang terasa memecah ketegangan. Semua mata tertuju pada satu sosok yang masih berdiri di tengah koridor. Sosok lelaki, lusuh yang dipandang rendah, namun kini memancarkan ketegasan yang sulit dijelaskan. Bayu berdiri terpaku, tubuhnya basah kuyup, rambutnya meneteskan air hujan, tapi matanya tetap jernih dan penuh keyakinan. Di hadapannya, Dharma Prameswara, orang terkaya sekaligus pemilik rumah sakit, berdiri tegap dengan wajah merah karena amarah. "Kau benar-benar tak tahu tempatmu, ya?" Suara Dharma bergemuruh, memenuhi lorong yang sunyi. Bayu menunduk sesaat, namun kemudian mengangkat wajahnya kembali. Meski tubuhnya menggigil hebat, tatapannya tidak gentar. "Saya tahu tempat saya, Pak," ucapnya pelan tetapi jelas. "Saya berada di bawah semua orang. Tapi bukan berarti saya tidak bisa membawa harapan." Beberapa perawat menatap satu sama lain. Ada yang menahan napas, ada yang tiba-tiba merasa hangat di dada mendengar kalimat itu. Namun Dharma justru mendengus kesal. Ia tertawa pendek, tawa yang dingin, tawa seorang lelaki yang sudah kehilangan harapan dan kini hanya menyisakan kemarahan. "Harapan?" Suaranya bergetar. "Semua profesor sudah aku datangkan, dari Jepang, Jerman, Singapura. Semua hasilnya nihil. Putriku koma 8 bulan. Suaranya pecah, namun ia tetap menatap Bayu penuh cemooh. "Dan sekarang, datang seorang pengemis dengan tangan kotor, berkata bisa menyembuhkannya." Bayu tetap tidak bergeser. Napasnya pelan, stabil,
Matanya penuh keyakinan yang begitu tulus sehingga sulit untuk dibenci. "Bukan tangan ini yang menolong, Pak," ucapnya lembut, "tapi yang memberi kehidupan. Saya hanya perantara." Suasana semakin berat, seolah udara di lorong itu berhenti berputar. Di luar, petir menyambar kuat hingga kaca besar bergetar. Ruangan ICU tempat Nadine terbaring tampak temaram dari balik kaca, seperti panggung sunyi yang sedang menunggu sesuatu terjadi. Bayu melangkah satu langkah ke depan. Petugas keamanan refleks bersiap menahannya. Namun Dharma, yang semula keras, tiba-tiba mengangkat tangannya memberi isyarat agar mereka berhenti. Ada sesuatu dalam gerakan Bayu, sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti, yang membuatnya menahan diri. "Berikan saya waktu 5 menit saja." Suara Bayu lirih, namun penuh keyakinan yang terasa menusuk. "Jika saya gagal, saya akan pergi tanpa suara. Tapi kalau saya berhasil..." Ia menatap langsung ke mata Dharma, tatapan seorang lelaki yang tidak memiliki apa-apa, tetapi membawa keyakinan yang tidak bisa dibeli. "Maka, jangan lagi pandang rendah orang miskin." Kalimat itu jatuh di udara seperti petir kedua. Semua orang terpaku. Ada yang merinding, ada yang terkejut, ada yang merasa malu. Dharma menatap Bayu lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. Dalam keheningan itu, raut wajah Dharma perlahan berubah. Tak lagi hanya marah, ada sesuatu lain yang bersinar di matanya. Ragu, takut, dan harapan kecil yang ia sendiri tidak kuasa menolaknya. 5 menit, ulang Dharma dingin. "Kau pikir 5 menit bisa mengubah takdir?" Bayu tersenyum kecil, senyum yang lembut, tenang, dan penuh kepasrahan. "Terkadang, 1 detik saja cukup, jika Tuhan mengizinkan." Semua orang yang mendengar merasakan sesuatu menggigil di tulang belakang mereka. Dokter muda yang tadinya mengejek, kini menunduk, tak sanggup menatap Bayu lagi. Pada akhirnya, Dharma menghela napas panjang, nafas yang terdengar seperti menyerah dan berpasrah. "Baiklah," katanya akhirnya, 5 menit. Lorong langsung menjadi sunyi, hujan di luar seolah berhenti sejenak. Bayu menahan napas, bukan karena takut, tetapi karena syukur. Dharma melangkah menuju pintu ruang ICU, tetapi sebelum masuk ia menoleh lagi. Wajahnya dingin, namun jelas membawa secercah harapan. "Tapi ingat," ucapnya pelan namun tegas, "jika kau gagal, jangan pernah biarkan aku melihat wajahmu lagi. Di kota ini atau kota manapun." Bayu menunduk hormat. "Saya tidak datang untuk hidup enak, Pak," jawabnya. "Saya hanya datang untuk menepati panggilan." Perawat membuka pintu ruang ICU perlahan. Udara dingin keluar, bercampur dengan aroma antiseptik yang tajam. Cahaya putih, lampu ruangan menyinari tubuh Nadine yang terbaring diam. Di balik kaca, dokter dan perawat berkumpul, menatap dengan cemas. Bayu menatap tubuh rapuh itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia meletakkan karung goni tuanya di lantai, satu-satunya barang yang ia punya selama hidup. Setiap langkah yang ia ambil menuju ranjang terasa seperti gema yang mengguncang jiwa semua yang melihatnya. 5 menit. 5 menit yang ia minta itu sekarang sedang dimulai. 5 menit yang akan mengubah segalanya. Atau menghancurkan dirinya. Dharma berdiri di balik kaca, menatap tanpa berkedip, dengan campuran marah, takut, dan berharap yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Dan ia hanya bisa berbisik lirih, dengan suara yang hampir tak terdengar. "Buktikan, Bayu. Buktikan kata-katamu." Udara di dalam ruang ICU seperti membeku. Dingin, sunyi, dan terasa berat, seolah semua kehidupan di ruangan itu sedang menahan napas. Hanya suara mesin ventilator yang berdetak lembut, ritme monoton yang mengiringi tubuh rapuh Nadine Prameswari yang telah terbaring kaku selama berbulan-bulan. Cahaya lampu putih memantul di kulitnya yang pucat. Rambut hitam panjangnya terurai di bantal. Wajahnya tampak seperti malaikat tidur yang tersesat di antara dunia nyata dan dunia yang tidak bisa dijangkau siapapun. Di layar monitor, garis detak jantung bergerak lamban, kadang nyaris datar. Setiap dokter yang melihatnya tahu, hidup gadis itu seperti lilin yang nyalanya hampir padam.
Di balik kaca tebal, para dokter dan perawat berdiri dengan wajah yang tegang. Mereka tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Seorang pria lusuh, pengemis dari jalanan, berdiri di sisi ranjang pewaris konglomerat besar. Tubuhnya gemetar karena dingin, tetapi mata itu penuh ketenangan aneh yang membuat semua orang sulit memalingkan wajah. "Sungguh gila," gumam salah satu dokter dari balik kaca. "Kalau Pak Dharma tidak setuju, aku sudah menendangnya keluar." Tapi Dharma berdiri tepat di samping kaca, tangannya mengepal kuat. Ia tidak mengatakan apapun. Matanya hanya terpaku pada Bayu dan putrinya. Ada sesuatu dalam dada lelaki kaya itu. Ketakutan, harapan, dan rasa putus asa yang bercampur menjadi satu. Di dalam ruangan, Bayu menatap wajah Nadine lama. Tatapannya dalam, lembut, penuh belas kasih, seakan ia sedang melihat seseorang yang sudah ia kenal lama, seseorang yang jiwanya memanggil dari tempat jauh. "Engkau pasti lelah sekali, Nona," bisiknya pelan, nyaris seperti doa. "Tapi Tuhan belum memanggilmu pulang, belum saatnya." Tangannya bergetar ketika ia mengangkat kedua telapak tangannya ke dada gadis itu. Ia menghela napas panjang, menutup mata, dan merapatkan kedua tangannya di atas dada Nadine. Gerakan sederhana, namun aura ruangan terasa berubah, lebih dingin, lebih sunyi, lebih dalam. Para staf medis menahan napas bersamaan. Bayu mulai berdoa, pelan, sangat pelan, hingga hanya getaran bibirnya yang terlihat. Doanya tidak panjang, tidak megah, tidak menggunakan bahasa yang rumit. "Ya Tuhan, Engkau yang memberi kehidupan, bukan karena aku layak, tapi karena kasih-Mu. Kembalikanlah nyawa yang Kau titipkan ini. Bukan untuk membuktikan siapa aku, tapi agar dunia tahu Engkau masih bekerja melalui tangan orang kecil." Beberapa detik berlalu, tidak ada yang terjadi. Monitor tetap datar. Para dokter menggeleng pelan. Salah satu dokter muda mendesah, "Sudah kubilang ini tidak mungkin." Namun, ketika seorang perawat hendak menekan tombol alarm untuk memanggil tim medis, mendadak monitor berdetak. Tit, tit, tit. Garis yang tadinya lesu bergerak lebih cepat. Naik turun, menguat. Irama hidup yang hilang itu kembali. "Pak, Pak, detak jantungnya naik," teriak seorang perawat, hampir tak percaya. Semua orang langsung menempelkan wajah pada kaca, mata mereka membesar. Dharma membeku di tempatnya. Ia tidak berani berkedip, tidak berani bernapas. Bibirnya gemetar. "Tidak, ini tidak mungkin. Ini..." Di dalam ruangan, tangan Bayu masih menempel di dada Nadine. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Napasnya berat seperti seseorang yang memikul beban besar sekali. Air mata jatuh dari matanya tanpa ia sadari. Dan kemudian, jari tangan Nadine bergerak. Sangat kecil, sangat halus, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan berseru. "Ya Tuhan," gumam dokter kepala dengan suara parau. Ini mustahil." Kelopak mata Nadine bergetar, pelan, lalu bergerak lagi. Dharma menyentakkan tubuhnya, tangannya menekan kaca, wajahnya hampir menempel pada permukaannya. "Nadine, anakku." Dan kelopak mata itu terbuka. Bukan lebar, bukan kuat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa gadis yang selama 8 bulan berada di ambang kematian, kini sedang kembali ke dunia. Bayu menarik tangannya perlahan dari dada Nadine. Tubuhnya limbung. Ia hampir jatuh, tetapi seorang perawat segera berlari masuk dan menangkapnya. "Awas, dia pingsan." Bayu terkulai di kursi. Napasnya terengah, wajahnya pucat namun tersenyum. Senyum yang damai. Senyum seseorang yang baru saja menyelesaikan misi besar yang tidak pernah diminta siapapun, tetapi ia tanggung dengan sepenuh hatinya. Di saat yang sama, Dharma berlari masuk. Ia tidak peduli dengan protokol steril, tidak peduli dengan posisi atau harga dirinya. Ia langsung meraih tangan putrinya. "Nadine, Nadine!" Suaranya pecah. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 bulan, bibir pucat Nadine bergerak. "Ayah, di mana aku?" Suara lemah itu menghancurkan seluruh dinding emosi setiap orang di ruangan.
Tidak ada yang mampu menahan air mata. Perawat menangis, dokter menunduk. Dharma memeluk putrinya sambil menangis seperti anak kecil. Dan Bayu hanya tersenyum dalam diam. 5 menit itu telah mengubah takdir seluruh keluarga Prameswara. Dan seluruh dunia akan tahu keajaiban bisa hadir dari seseorang yang tidak memiliki apa-apa, kecuali hati yang tulus. Detik-detik setelah Bayu melepaskan tangannya dari dada Nadine, terasa seperti waktu yang berhenti. Seolah seluruh ruangan ICU itu ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah kehangatan yang perlahan menggantikan dinginnya mesin dan aroma antiseptik. Lampu di atas tempat tidur Nadine tampak lebih terang daripada sebelumnya, memantulkan cahaya lembut yang membuat kulit gadis itu tampak hidup kembali. Jarum infus yang semula diam kini bergoyang ringan, seperti tersentuh hembusan angin halus yang tidak berasal dari manapun. Selimut putih di atas tubuh Nadine bergetar sedikit, seakan tubuhnya sedang berusaha mengingat kembali apa artinya hidup. Di balik kaca tebal, para dokter dan perawat terpaku dengan mata membesar, tak sanggup berkata-kata. Salah satu perawat mengangkat tangan ke mulutnya, mencoba menahan sob, namun kegembiraan dan keterkejutan membuat bahunya bergetar. "Lihat!" teriak seorang perawat dengan suara yang pecah oleh emosi. Kakinya bergerak. Dokter jaga yang sedari tadi memantau monitor langsung mendekat. Tangannya gemetar ketika menelusuri grafik di layar. "Tuan, ini mustahil." Detak jantung naik stabil, tekanan darah normal, dan ya Tuhan, aktivitas otaknya kembali. Dharma menatap layar monitor dengan wajah yang hampir tak bisa dikenali. Matanya membesar, tangannya menutupi mulutnya. Selama 8 bulan, grafik itu seolah mengejeknya, datarnya kehidupan. Tapi malam itu, garis-garis hijau itu menari seperti musik kehidupan yang kembali mengalir. Tit-tit-tit. Irama yang telah lama hilang. Tubuh Dharma bergetar hebat, lututnya melemas dan ia jatuh berlutut di lantai, tangan menutupi wajahnya yang dipenuhi air mata. "Nadine, anakku, kau hidup!" Suaranya pecah, parau, namun penuh kelegaan dan syukur yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Para dokter dan perawat masih terpaku. Mereka bukan lagi staf medis yang mengandalkan ilmu. Mereka kini hanya manusia yang menjadi saksi keajaiban yang tak pernah mereka duga. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berani bicara. Semua hanya menatap, antara percaya dan tidak percaya. Di sudut ruangan, Bayu terkulai di lantai. Napasnya berat, wajahnya pucat. Tapi di bibirnya ada senyum damai, senyum seseorang yang sudah memberikan seluruh kekuatannya. Seorang perawat segera memeluk tubuhnya, menopangnya ke kursi. "Pak, Anda luar biasa. Apa yang barusan Anda lakukan?" Perawat itu bertanya dengan suara bergetar. Bayu menatap kosong ke depan, matanya berkabut, tubuhnya terlihat sangat lemah. Ia tidak sombong, tidak bangga, bahkan tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja melakukan sesuatu yang mengguncang logika dunia medis. "Bukan saya," ucapnya lirih. "Hanya dia yang bekerja melalui saya." Kalimat itu membuat perawat yang memegangi tubuhnya meneteskan air mata. Ia menunduk, merasa kecil, merasa telah salah menilai manusia. Beberapa detik berlalu, dan tubuh Bayu akhirnya melemas sepenuhnya. Ia pingsan. Namun senyumnya tetap bertahan di wajahnya, seolah ia tertidur dengan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dharma bangkit perlahan, masih terbata-bata karena emosi. Ia memandang Bayu lama sekali. Pandangan itu bukan lagi tatapan seorang penguasa kepada pengemis, bukan lagi hinaan atau kemarahan. Itu adalah pandangan seorang manusia yang baru saja menyaksikan kesombongannya dihancurkan oleh kebenaran yang paling sederhana, ketulusan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dharma merasa kecil, sangat kecil. Di hadapan seseorang yang tidak punya rumah, tidak punya pakaian pantas, tidak punya uang sesen pun, namun memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua kekayaannya, hati yang murni. "Ampuni aku Tuhan," bisiknya lirih. "Aku telah menilai manusia dari pakaiannya, bukan dari hatinya. Di luar,
Hujan masih mengguyur kota Jakarta. Namun, di dalam ruang ICU itu, tampak cahaya hangat perlahan menyelimuti tubuh Nadine dan Bayu, dua jiwa dari dua dunia berbeda yang dipertemukan oleh takdir yang tak pernah direncanakan manusia. Malam itu, semua orang di rumah sakit, dokter, perawat, keamanan, bahkan mereka yang mendengar kabar dari jauh, sepakat pada satu hal. Mereka baru saja menyaksikan keajaiban yang nyata. Dan keajaiban itu datang dari seseorang yang tidak punya apa-apa, kecuali hati yang benar-benar bersih. Fajar perlahan mulai menyingsing di langit Jakarta. Cahaya keemasan pagi menembus kaca besar ruang ICU, menggantikan lampu putih yang semalam menjadi saksi perjuangan antara hidup dan mati. Udara dingin yang sempat menekan ruangan itu kini terasa jauh lebih hangat, seolah kehidupan baru tengah bernafas di setiap sudutnya. Di atas ranjang putih, Nadine Prameswari membuka matanya perlahan. Kelopak matanya bergetar, pupil matanya menyesuaikan dengan sinar pagi yang lembut. Pandangannya sedikit buram, pikirannya berat, masih mencoba mengingat dunia yang telah ia tinggalkan selama berbulan-bulan. Namun, begitu ia berhasil memfokuskan pandangannya, ia melihat sosok yang duduk di sampingnya. Seorang pria paruh baya berwajah lelah, matanya sembab, namun penuh cinta yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Ayah," suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang takut terdengar terlalu keras. Dharma mendongak cepat, matanya langsung berkaca-kaca. Dalam sekejap, ia menggenggam tangan putrinya erat, seakan takut keajaiban itu akan hilang jika ia melepaskan sesaat saja. "Iya, Nak. Ayah di sini," ucapnya terbata-bata. "Kau sadar, kau benar-benar sadar." Tangannya gemetar, hebat. Ia mencium jemari Nadine berkali-kali, memeluknya dengan penuh syukur. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Semua penantian 8 bulan itu terbayar dalam satu momen kecil ketika putrinya memanggilnya dengan suara lemah. Di luar ruangan, terdengar suara tawa dan tangis bahagia dari para perawat dan dokter yang semalam menyaksikan kejadian mustahil itu. "Dia sadar, pasien Nadine sadar," seru salah satu perawat, berlari menyebarkan kabar itu lebih jauh. Seluruh rumah sakit yang semalam muram kini bergemuruh oleh bisik-bisik tak percaya. Orang-orang menyeka air mata tanpa tahu harus berkata apa. Nadine menggerakkan bola matanya, menatap sekeliling. Mesin monitor masih berbunyi stabil, tangan kirinya masih tertancap jarum infus, namun tubuhnya terasa berbeda, lebih ringan, lebih hidup. "Apa yang terjadi?" "Ayah, kenapa aku di sini?" tanyanya lirih. Dharma menelan ludah, tak mampu menjelaskan semuanya sekaligus. Ia mengelus rambut panjang putrinya dengan lembut, gerakan penuh kasih yang telah ia lakukan ratusan kali saat Nadine tertidur panjang. "Istirahatlah dulu, Nak. Nanti ayah ceritakan semuanya. Yang penting, kau sudah kembali." Namun di balik kebahagiaan yang meluap itu, tiba-tiba Dharma teringat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Seseorang, pria yang semalam berdiri dengan pakaian lusuh dan tangan yang bergetar. "Bayu," gumamnya pelan, hampir seperti seseorang yang baru tersadar akan sesuatu yang sangat penting. Ia menoleh cepat ke sekeliling ruangan, seperti mencari sosok itu. "Di mana pria itu?" tanyanya pada perawat yang berada di dekat ranjang. Perawat itu tampak bingung. "Tuan, maksud Anda pria lusuh yang tadi malam?" "Ya," Dharma mengangguk cepat. "Dia yang menyentuh dada putriku, yang menyembuhkan Nadine. Di mana dia?" Perawat itu menggeleng pelan. "Tuan, saat kami masuk kembali ke ruangan setelah grafik detak jantung stabil, dia sudah tidak ada." Dharma tertegun. "Bagaimana mungkin? Bukankah dia pingsan?" "Kami mencarinya ke koridor, Pak. Ke ruang istirahat, ke ruang kontrol, ke lobi. Tapi tidak ada. Seperti ia menghilang begitu saja." Dharma mematung sejenak, wajahnya penuh kebingungan dan rasa bersalah yang menyesakkan. Ia melangkah keluar ruangan tanpa menunggu siapapun, menelusuri lorong-lorong rumah sakit dengan langkah terburu-buru. Koridor lantai 3, tangga darurat, lobi utama, halaman depan rumah sakit,
Setiap tempat ia cari, setiap sudut ia periksa. Namun, jawaban yang ia dapatkan sama. Tidak ada seorang pun yang melihat Bayu keluar dari rumah sakit. Dharma berhenti tepat di depan pintu kaca utama. Nafasnya terengah, dadanya naik turun. Halaman rumah sakit masih basah oleh sisa hujan semalam. Sinar matahari pagi memantulkan warna keemasan di hamparan air yang menggenang. Ia menatap taman kecil di depan rumah sakit, matanya menyapu setiap detail, kursi taman, pagar rendah, pot bunga, hingga bebatuan basah. Dan di sana, di atas bangku yang sunyi, tergeletak sebuah benda kecil yang tampak familiar. Sebuah karung goni kecil, kotor, lusuh, tapi terlipat rapi seperti seseorang sengaja meninggalkannya. Dengan tangan gemetar, Dharma mengambilnya. Di dalam, ia menemukan selembar kain lusuh yang membungkus secari kertas sederhana. Ketika ia membuka lipatan itu, tulisan tangan kasar namun rapi tampak jelas. Tugas saya sudah selesai. Dia hidup. Itu sudah cukup. Jangan cari saya. Tuhan yang layak dipuji, bukan saya. Bayu. Dharma menatap tulisan itu lama, sangat lama. Air mata kembali menggenang di matanya, bukan karena sedih, tapi karena penyesalan yang menghantam hatinya seperti gelombang tak berujung. Ia menatap langit pagi yang cerah, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia berbisik dengan suara yang hampir hilang. Bayu, aku salah menilai manusia, maafkan aku. Sementara itu, jauh dari kemewahan rumah sakit, di bawah jembatan tempat para gelandangan berkumpul, Bayu duduk bersandar pada tiang beton. Tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya tenang. Tenang seperti seseorang yang telah menyelesaikan misinya dan tidak mengharapkan apapun kembali. Ia menatap langit timur yang perlahan cerah dan tersenyum tipis. Terima kasih Tuhan, bisiknya pelan. Satu nyawa kembali, itu saja sudah cukup. Dan sinar matahari pagi menyentuh wajahnya dengan lembut, seolah alam sendiri mengakui keberadaan seorang lelaki kecil yang telah melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan dokter manapun. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah malam ajaib itu. Berita tentang Nadine Prameswari, pewaris muda yang bangun dari koma setelah 8 bulan, menyebar seperti angin. Media nasional, portal berita online, hingga televisi, semuanya menulis hal yang sama. Keajaiban di ruang ICU Prameswara Medical Center. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa sosok di balik mukjizat itu. Nadine kini duduk di kursi roda di taman rumah sakit. Udara sore menghembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja dan sinar matahari hangat yang menyentuh pipinya yang mulai kembali berwarna. Senyumnya lembut, tetapi di balik tatapan, matanya tersimpan sesuatu. Rasa penasaran yang dalam, seperti ada bagian dari dirinya yang masih menggantung di antara ingatan dan mimpi. Setiap kali menatap langit, Nadine merasa seperti melihat bayangan samar. Suara yang ia dengar saat berada dalam gelapnya koma masih terngiang jelas. Suara seorang pria yang menepuk dadanya, suaranya hangat dan tangannya terasa seperti membawa kehidupan. Dia datang, aku ingat tangannya, hangat sekali. Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara kepada angin. Perawat di sampingnya menoleh bingung. Siapa Nona? Tanyanya lembut. Nadine menatap jauh, suaranya lirih. Pria itu. Pria berpakaian lusuh yang berbisik bahwa belum saatnya aku pergi. Perawat itu terdiam. Mereka semua mendengar cerita dari Dharma. Mereka tahu Nadine hidup kembali bukan karena obat, bukan karena mesin, tapi karena sesuatu yang berada di luar logika manusia. Namun, tak satu pun dari mereka tahu kemana pria itu pergi setelah malam itu. Ketika Nadine cukup kuat untuk kembali ke rumah, hal pertama yang ia lakukan bukanlah rapat perusahaan, bukan memeriksa saham atau melihat laporan bisnis. Ia duduk di ruang kerjanya. Ruangan megah yang dindingnya dipenuhi foto masa kecil dan penghargaan. Ia memanggil asistennya Rani. Suara Nadine kuat, tetapi penuh emosi yang ditahan. Rani, ada hal penting yang harus kau lakukan untukku. Rani mengangguk. Apa itu, Nona? Cari seseorang, namanya Bayu, ucap Nadine tegas, tetapi sorot matanya penuh harapan. Rani tertegun. Bayu? Tapi Jakarta luas, Nona.
Banyak orang dengan nama itu. Tidak apa-apa, suara Nadine bergetar. Cari di panti sosial, penampungan, terminal, kolong jembatan, bahkan tempat sampah sekalipun. Aku tidak peduli berapa lama, temukan dia. Nada suara Nadine bukan perintah seorang CEO. Nada itu seperti doa, seperti permohonan tulus dari seseorang yang berhutang nyawa. Sementara itu, jauh dari dunia bisnis dan gedung-gedung tinggi, Bayu berjalan perlahan menyusuri gang sempit di Tanah Abang. Tubuhnya masih lemah, namun langkahnya ringan. Setiap orang yang melihatnya mengira ia hanyalah pengemis biasa, tidak berbeda dari puluhan orang lain yang hidup di pinggir kota. Namun, yang tidak mereka tahu, di balik karung kain kecil yang selalu ia bawa, tersimpan ramuan herbal sederhana yang sering ia gunakan untuk membantu orang sakit di jalanan. Ia berhenti di depan sebuah rumah kecil kumuh, tempat seorang anak kecil terbaring demam tinggi. Bayu duduk bersila di samping anak itu. Ia menyentuh dahi anak itu dengan lembut, lalu berdoa pelan. Beberapa menit kemudian, anak itu membuka mata, napasnya membaik. Ibunya langsung menangis, memeluk Bayu sambil berkata, "Pak, terima kasih, bagaimana saya membalasnya?" Bayu tersenyum kecil, "Doakan saja, agar saya tidak kehilangan arah." Dan seperti biasa, ia pergi tanpa meminta apapun, melanjutkan perjalanannya, menyusuri lorong-lorong kehidupan yang penuh luka dan kesedihan. Hari-hari berlalu, dan setiap laporan yang dibawa Rani selalu sama, nihil. Tidak ada seorang pun bernama Bayu yang cocok dengan ciri-ciri Nadine, seolah-olah pria itu lenyap di telan bumi. Suatu malam, Nadine berdiri di balkon rumah mewahnya, memandangi langit Jakarta yang dipenuhi bintang. Angin malam mengibaskan rambut panjangnya. "Bayu," bisiknya pelan. "Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku tahu Tuhan mengirimkanmu untukku. Aku akan menemukanmu, meski seluruh dunia berkata, kau tidak pernah ada." Sementara itu, di sudut kota yang sunyi, Bayu menatap langit yang sama. Matanya lembut, senyumnya kecil. Dan seolah mendengar panggilan itu, ia berbisik, "Mungkin suatu hari, kalau waktunya tiba, aku akan kembali." Dua jiwa dari dua dunia berbeda, terhubung bukan oleh takdir, tapi oleh sebuah janji yang tidak pernah diucapkan, namun diingat oleh hati. Malam itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah menyimpan rahasia yang berat. Lampu-lampu jalan berkelip temaram, memantulkan cahaya samar di jalanan basah sisa hujan sore tadi. Mobil-mobil melintas cepat, meninggalkan cipratan air yang berkilau di bawah cahaya lampu kota. Namun, di balik gemerlap itu semua, ada sudut gelap yang tak pernah tersentuh kemewahan. Sebuah jembatan besar di pinggiran kota. Tempat para gelandangan dan anak-anak jalanan mencari perlindungan dari kerasnya hidup. Di sanalah Bayu berada. Pakaian lusuhnya masih sama, tetapi ada kedamaian baru yang terlihat jelas di matanya. Malam itu, ia duduk dikelilingi beberapa anak jalanan yang menatapnya dengan mata penuh harapan. Di tangannya, ia membawa beberapa bungkus nasi yang ia kumpulkan dari sumbangan orang-orang baik. Ia membagikannya satu persatu dengan senyum hangat yang membuat anak-anak itu merasa aman. "Makan pelan-pelan ya, jangan buru-buru," katanya lembut, seolah menyuapi anak-anaknya sendiri. Anak-anak itu memandangnya dengan kagum. Bagi mereka, Bayu bukan sekadar orang dewasa yang berbagi makanan, ia seperti cahaya kecil yang melindungi mereka. Tak jauh dari sana, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Lampu depannya menyinari bagian bawah jembatan, membuat bayangan Bayu dan anak-anak tampak jelas. Pintu mobil terbuka, dan dari dalam muncul sosok yang anggun, Nadine Prameswari, mengenakan mantel tebal dan selendang abu-abu. Wajahnya tegas namun penuh kerinduan yang sulit disembunyikan. Di sampingnya berdiri ayahnya, Dharma Prameswara. Lelaki yang dulu penuh gengsi, kini tampak lebih tua, lebih lembut, dan jauh lebih rendah hati. Selama berminggu-minggu, Nadine mencari Bayu. Ia mengikuti tiap petunjuk, mendatangi tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Panti sosial, kolong jembatan, daerah kumuh, semua demi menemukan seseorang yang telah memberinya hidup kedua.
Dan malam itu, pencarian panjangnya berakhir. Ketika Nadine melangkah mendekat, suara tawa kecil anak-anak perlahan mereda. Mereka berhenti makan, menatap perempuan anggun itu dengan campuran kagum dan heran. Bayu, yang sedang membagi roti, menoleh perlahan. Dunia seakan berhenti berputar ketika tatapan mereka bertemu. Cahaya lampu jalan memantul di wajah Nadine, memperlihatkan matanya yang berkaca-kaca. Suara Nadine hampir pecah ketika ia berbisik, "Bayu." Bayu tersenyum. Senyum lembut yang dulu menyelamatkan nyawa Nadine. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seakan mereka berdua telah terhubung sejak lama. "Nona Nadine," jawabnya pelan. "Sudah lama." Nadine tidak sanggup menahan emosi. Ia melangkah cepat, hampir berlari, hingga berdiri tepat di depan Bayu. Matanya basah oleh air mata yang berbulan-bulan ia tahan. "Kenapa kau pergi begitu saja?" Suaranya bergetar. "Kau menyelamatkan hidupku, tapi menghilang seperti bayangan. Aku mencarimu kemana-mana, Bayu." Bayu menunduk. Ada kesedihan yang lembut dalam suaranya ketika ia menjawab, "Karena tugasku sudah selesai, Nona. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Aku bukan siapa-siapa." Nadine segera menyela. Suaranya nyaris seperti teriakan kecil yang penuh rasa sakit. "Kau salah," matanya berkilat oleh air mata. "Kau seseorang bagiku, sangat berarti. Tanpamu, aku tidak akan berdiri di sini." Bayu menggeleng pelan. "Aku tidak butuh terima kasih. Aku hanya ingin kau hidup, bahagia." Kata-katanya sederhana, tetapi terasa seperti doa suci yang keluar dari hati paling tulus. Anak-anak kecil di sekitar mereka menatap dengan mata bulat. Salah satu anak berkata polos sambil memegang roti, "Kak Nadine, Om Bayu sering kasih makan kami. Dia baik banget." Nadine menunduk, menyentuh kepala anak itu dengan lembut. Senyum haru mengalir di wajahnya. "Aku tahu, dia bukan cuma baik, dia luar biasa." Bayu tertawa kecil, lalu menatap langit malam yang penuh bintang samar di balik awan. "Lihat bintang itu, Nona," ucapnya pelan. "Dulu, ketika aku hidup di jalan, aku selalu percaya kalau ada satu bintang jatuh, berarti Tuhan sedang mengabulkan doa seseorang." Nadine mengikuti arah pandangnya, menatap langit yang sama. "Mungkin malam itu doaku yang dikabulkan," bisiknya. Bayu tersenyum tipis. "Mungkin doaku juga." Malam itu, di bawah jembatan yang dingin dan kumuh, suasana terasa hangat luar biasa. Angin malam berembus lembut, membawa aroma hujan dan harapan baru yang mengalir di antara dua dunia yang berbeda. Sebelum pergi, Nadine menatap Bayu dengan mata yang bergetar, lalu berkata pelan, penuh ketulusan, "Mulai sekarang, jangan pernah bilang kau bukan siapa-siapa, karena di mataku, kau seseorang yang hidupnya berarti." Bayu terdiam lama. Lalu ia menunduk, suaranya lirih namun mantap. "Kalau begitu, biarkan aku terus berarti dengan caraku." Dan malam itu, di bawah jembatan yang gelap, tempat kehidupan sering dilupakan, dua hati dari dua dunia yang berbeda akhirnya saling mengenali, bukan karena hutang, bukan karena takdir, tetapi karena kebenaran sederhana. Keajaiban bukan hanya soal hidup kembali, tetapi tentang membuat hidup orang lain bernilai. Malam itu, angin berembus lembut di bawah jembatan tempat Bayu dan anak-anak jalanan biasa berkumpul. Lampu-lampu jalan berkelip pelan, memantulkan cahaya kuning yang hangat di antara bayangan-bayangan gelap. Di kejauhan, terdengar suara mobil mewah berhenti perlahan. Suara pintu terbuka, lalu langkah-langkah tegas mendekat. Anak-anak yang sedang makan bersama Bayu berhenti mengunyah. Mereka menatap dengan mata lebar ketika dua sosok berpakaian rapi berjalan menuju mereka. Kontras sekali dengan lingkungan kumuh di bawah jembatan itu. Yang pertama adalah Nadine Prameswari, dengan mantel putih dan selendang abu-abu. Wajahnya tampak lembut, tapi matanya menyimpan campuran haru dan keteguhan. Di sampingnya berdiri seseorang yang pernah memenuhi ruangan ICU dengan kemarahan dan keputusasaan, Dharma Prameswara, ayahnya.
Kini wajahnya tampak jauh lebih tua, lebih tenang, dan lebih lembut. Ada penyesalan yang dalam di sorot matanya, tetapi juga ada rasa syukur yang tulus. Bayu yang sedang membagi roti kepada anak-anak itu perlahan bangkit berdiri. Ia tidak terkejut melihat Nadine, tapi tubuhnya membeku ketika melihat Dharma berjalan mendekat, membawa sebuah kotak kecil berwarna coklat tua di tangannya. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada suara selain deru angin dan suara sungai kecil di bawah jembatan. Semua menunggu. Dharma berhenti tepat di depan Bayu. Lalu, sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Dharma berlutut. "Pak, apa yang Anda lakukan?" Bayu tersentak, hendak menarik tangannya, tetapi Dharma menahan lengannya dengan lembut, namun kuat. Suaranya bergetar ketika ia mulai berbicara. "Aku pernah menghina dan meremehkanmu," ucapnya pelan. "Aku memanggilmu pengemis gila. Aku mengusirmu dari rumah sakit, tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi semua manusia. Dan malam itu, Tuhan mempermalukan kesombonganku lewat tanganmu." Bayu terpaku. Kata-kata itu terasa berat, terlalu besar untuk ia terima sebagai seseorang yang selalu dianggap tidak penting. "Aku telah kehilangan banyak hal karena kesombonganku." Dharma melanjutkan, suaranya semakin bergetar. "Tapi malam itu, aku belajar satu hal. Nilai manusia tidak ditentukan oleh pakaiannya, tapi oleh hatinya." Dengan tangan yang gemetar, Dharma membuka kotak kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah kalung dengan ukiran halus bertuliskan harapan. "Kalung ini milik istriku," kata Dharma lirih. "Dia selalu berkata, siapapun yang mampu menyalakan harapan dalam hati manusia, layak menjadi bagian dari keluarga ini." Dharma menatap Bayu, air mata mengalir di pipinya. "Sebagai gantinya, datanglah ke keluarga kami. Bukan karena hutang budi, tapi karena hatiku tahu kaulah orang yang Tuhan kirim untuk menyelamatkan kami dari kehilangan." Nadine menutup mulutnya, menahan tangis. Ia melangkah maju, berlutut di samping ayahnya. Tangan halusnya menggenggam tangan Bayu yang kasar, lembut namun penuh makna. "Ayah benar," bisiknya. "Hidupku kembali karena kau, Bayu. Aku tidak ingin kau berjalan sendiri lagi." Bayu gemetar, bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia bukan seseorang yang terbiasa menerima kasih seperti ini. Ia bukan seseorang yang terbiasa dianggap berharga. "Pak, Nona, tolong jangan seperti ini." Suaranya pecah. "Saya tidak pantas. Saya hanya orang jalanan. Saya tidak punya apapun." Dharma menggeleng tegas. "Salah, Bayu. Rumah bukan soal bangunan, tetapi tempat di mana hati bisa beristirahat. Dan mulai malam ini, rumah kami terbuka untukmu." Hening menyelimuti sekeliling. Bahkan angin pun terasa berhenti mendengar kata-kata itu. Dari belakang mereka, anak-anak jalanan mulai bertepuk tangan kecil, polos namun tulus. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi mereka dapat merasakan kehangatan yang menyelimuti malam itu. Bayu menunduk lama. Lama sekali. Air matanya jatuh ke tanah basah. "Saya..." Ia menarik napas dalam-dalam. "Saya hanya ingin terus menolong orang, Pak. Bukan tinggal di rumah besar. Dunia ini terlalu banyak yang membutuhkan tangan." Dharma tersenyum. Senyum yang tulus, yang membuat wajah kerasnya tampak seperti seorang ayah yang akhirnya memahami makna sebenarnya dari kerendahan hati. "Maka tolonglah bersama kami," katanya lembut. "Gunakan apa yang kami punya untuk kebaikan. Kau tidak lagi sendirian." Bayu menggigit bibir. Air matanya mengalir semakin deras. Ia menatap Nadine, lalu menatap Dharma. Kemudian menatap anak-anak yang melihatnya dengan mata penuh harapan. Dan akhirnya, ia mengangguk perlahan. "Baik, Pak. Kalau itu kehendak Tuhan, saya terima." Dharma berdiri dan langsung memeluk Bayu erat. Pelukan seorang ayah, bukan seorang pengusaha kaya. Pelukan yang mematahkan seluruh dinding pilih kasih, sombong, dan dendam. Di langit, bintang pertama muncul perlahan. Cahaya kecil yang lembut, seolah menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar
dari sekadar keajaiban medis. Itu adalah keajaiban hati manusia. Bulan demi bulan berlalu sejak malam haru itu. Kehadiran Bayu di rumah keluarga Prameswara mengubah segalanya. Rumah besar yang dulu terasa dingin, kini dipenuhi tawa, langkah kaki, dan kehidupan baru. Bayu tidak pernah duduk di kursi direktur, tidak memakai jas mahal, tidak berusaha menjadi orang lain. Namun, setiap orang di rumah itu tahu, tanpa Bayu, rumah itu tidak akan pernah kembali hidup. Ia membantu taman, memberi makan burung, menjaga yayasan sosial yang kini ia jalankan bersama Nadine. Anak-anak panti memanggilnya Om Bayu, dan ia membalas dengan senyum yang selalu dapat membuat hati siapapun terasa hangat. Di malam-malam sunyi, ketika Nadine dan Bayu duduk di teras, menatap bintang-bintang, ada kedamaian yang tidak bisa digambarkan, dan saat hari itu tiba, hari ketika mereka bersatu sebagai suami dan istri, para tamu tidak melihat seorang pengemis menikahi pewaris kaya raya. Mereka melihat dua hati yang dipertemukan oleh keajaiban. Keajaiban yang tidak datang dari uang, kekuasaan, atau ilmu, tetapi dari cinta, ketulusan, dan tangan Tuhan yang bekerja melalui seseorang yang dianggap tidak berarti. Hari itu, semua orang belajar satu hal. Keajaiban bukan milik orang berilmu atau berkuasa, tapi milik hati yang tulus dan percaya.